menuju Allah itu kan dua. Yang pertama, atau jalan menuju surga itu kan dua. Yang pertama adalah amal kita yang kemudian mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah syafaatnya Nabi Muhammad. Tapi kalau jalur amal ini kan tipis lah kemungkinan kita lolos dari hisabnya Allah. Kan iya? Pertama, amal kita kemungkinan nggak cukup untuk nombokin nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kamu nggak kira bisa menghitung nikmatnya Allah, sedangkan amal kita bisa dihitung. Sehingga amal sholat dan puasa kalau digabung tukar nikmat bulu mata, apalagi kepada perempuan itu habis itu. Selesai itu. Jadi ditukar nikmat Allah nggak bisa. Kemudian yang kedua, amal kita kalaupun bisa memasukkan kita ke surga, mentok masuk surga, tapi gak berkumpul sama Nabi Muhammad. Karena gak mungkin kita punya amalan yang menyebabkan sampai surganya bisa sampai tingkatan sama dengan Nabi Muhammad. Dan gak ada gunanya masuk surga kalau gak sama Nabi Muhammad. Tidak sempurna segala sesuatu kalau tidak bersama Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah amal itu pun sering dijalankan tidak dengan khusyuk. Sehingga kemungkinan hanya selesai secara rukun tapi tidak diterima oleh Allah. Karena tidak dijalankan dengan khusyuk. Yang terakhir adalah iman itu tidak dijalankan seringkali dengan ilmu. Sehingga Anda bisa cek rata-rata orang Indonesia itu madhabnya gak jelas. Cari yang benar-benar Syafi'i itu gak repot. Salah satu yang benar-benar Syafi'i di perdagangan itu saya temukan justru di Kalimantan kemarin. Jadi saya beli songkok ini di Kalimantan. Terus setelah selesai dia beri, saya jual ya bang. Saya bingung kan. Saya jual. Saya gak bisa jawab. Gak tahu saya kan. Saya jual. Jawab bang, saya beli. Oh iya saya beli, saya jual. Itu kan menurut Imam Syafi'i kan gitu. Tapi kan gak ada kita yang benar-benar amalnya sesuai dengan ilmu. Jadi kemungkinannya tipis masuk surga lewat amal. Apalagi kita ini seringkali amalnya kebalik dari ilmu yang diajarkan Nabi. Kalau gak percaya satu hal saja, yang fenomenanya, saya selalu angkat yang fenomenanya lagi hit saja. Gini, Nabi ajarkan kalau kita sholat sendiri, silahkan dipanjang-panjangin suratnya. Tapi kalau jadi imam, jangan sampai panjang. Bahkan Mu'adz bin Jabal ditegur sama Nabi karena memanjangkan surat yang dibacanya. Karena kemungkinan ada yang sudah stroke, ada yang rematik dan lain sebagainya. Jadi jangan panjang-panjang lah. Ada yang mikirin ini, mikirin itu. Jadi kalau sholat jadi imam jangan panjang-panjang. Kalau kita kan justru sebaliknya. Kalau lagi sendiri, biasanya paling panjangnya surat adalah Al-Ikhlas. Karena kita hanya ikhlas kalau baca surat Al-Ikhlas. Mentok kalau dipaksa, pelasri lah. Yang penting enggak kena kalau kausa. Terlalu pendek. Tapi kalau sholat jadi imam, itu sebaliknya. Bahkan sangat kentara. Ada fenomena gini, saya mau cerita. Kita telat, misalnya. Kita jadi imam. Kita sholat sendiri niatnya di musola atau di masjid. Allahu Akbar. Amin. Tiba-tiba ada yang jawab amin. Wah, tadi dia sholat sendiri, tiba-tiba ada yang jadi makmum. Langsung setelah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Berubah. Karena kiblatnya kan berubah. Dari ke Allah kan ke makmumnya kiblatnya. Kan iya? Awalnya sujudnya ke Allah, setelah itu sujudnya ke makmum itu pencitraannya. Sehingga kata Rasul kemungkinan besar banyak orang itu yang nanti muflis. Muflis itu bangkrut, banyak ibadahnya tapi enggak dapat apa-apa karena yaitu sujudnya ke makmumnya itu. Nah, makanya saya sering bilang, kalau mau mengkritik soal syirik dan lain sebagainya pada aspek ini saja. Aspek hati, maka akan repot.
Kalau yang dikritik soal syirik cuma soal gambar, seni rupa, kata saya, cemen lah itu. Iya, kalau soal gambar, seni rupa itu gak ada hubungannya dengan syirik. Syirik itu kan soal getaran hati. Ketika Anda, kalau kata Sayyidina Ali, kalau Anda itu berkedip tidak dengan kesadaran bahwa itu dari Allah, itu syirik pada batasan tertentu. Ayo kita kalau mau ngomong syirik aja, ngomong yang banter gitu. Tapi kan kita di Indonesia ini tahu lah, kita nggak mau lewat jalur amal lah, repot lah, jalur syirik, jalur tidak syirik, jalur ini itu repot. Jadi kita ya makanya gambusan, sholawatan kepada Nabi Muhammad itu lewat jalur syafaat kepada Nabi Muhammad. Pintu itu, makanya kita cara mendapatkan syafaat adalah menggandengkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW.